Hola Mina. Video kali ini adalah alur cerita anime One Punch Man Season 4 episode 82. Setelah melihat ada Flashy Flash bersama Saitama, dengan wajah menyeramkannya, Sonic berkata, "Oi Saitama, kenapa orang itu bisa bersamamu?" Saitama menjawab dengan santainya, "Itu sesuatu yang ingin aku ketahui juga." Sedangkan Genos sudah masuk mode siaga. Dia mengarahkan tangannya kepada Sonic sambil berkata kepada Flashy Flash, "Apa maksudnya ini? Apakah kau kenal ninja yang payah ini?" Dia menatap ke arahmu, Flashy Flash. Flashy Flash menjawab, "Ini tidak ada hubungannya denganmu. Jangan mengorek lebih dalam. Bungkamlah mulutmu itu. Aku akan mengurus monster-monsternya." Genos berkata lagi, "Jangan mencoba untuk memerintahku ataupun sensei." Lalu Sonic berkata kepada mereka berdua, "Minggirlah kalian." Setelah itu Sonic berkata kepada Saitama, "Hei Saitama, apakah kau mencoba menghindari situasi 1 lawan 1 denganku?" Dengan wajah yang malas Saitama berkata, "Ah, sungguh menyebalkan." Lalu salah satu dari internet server berkata, "Hei kalian semua, apakah kalian mendengarkan laporannya dengan benar? Kami bertiga jika digabungkan sudah setara dengan level bencana Demand." Setelah itu Sonic menoleh ke sampingnya, karena saat itu ada orang yang datang sambil berkata, "Semua anggota geng sudah berkumpul. Kalian baru saja menyelamatkan kami dari kesulitan mencari kalian semua." Orang yang datang itu ternyata adalah Gelwin dan Hellfire Flame. Mereka berkata, "Kami akan memberimu kesempatan lain Sonic. Bantu kami dalam mengeksekusi Flash." Melihat mereka berdua datang, Saitama semakin malas. Dia berkata, "Mereka terus saja berdatangan." Sementara Genos langsung bertanya, "Siapa kalian?" Lalu Sonic berkata, "Kalau aku ingat dengan benar, Gelwin dan Hellfire Flame ya. Jadi kalian masih hidup." Melihat mereka berdua muncul, Flashy Flash terlihat keheranan. Dia berkata, "Bukankah aku sudah membelah kalian berdua? Apakah kalian ini monster planaria?" Hellfire Flame tertawa mendengarnya. Lalu dia berkata, "Oh bodoh ya, jika kami planaria, kami seharusnya menggandakan diri." Menanggapi itu, Gelwin berkata, "Kau tidak harus menjawabnya dasar bodoh." Setelah itu, Sonic merespon ajakan Gelwin dan Hellfire Flame sebelumnya dengan berkata, "Membantumu katamu? Berani-beraninya kalian. Sel monster yang kalian berikan padaku itu sudah busuk. Karena kalian, perutku sakit sekali. Aku tidak akan pernah memaafkan kalian." Lalu Hellfire Flame berkata, "Kurasa itu masih segar. Kalau begitu, tunggu sampai kita mengeksekusinya bersama-sama. Kita telah berlatih lebih keras sejak saat itu. Ini tidak akan seperti sebelumnya." Lalu Gelwin berkata, "Di desa, kalian berdua sembunyi-sembunyi sering nongkrong bareng kan? Aku akan membuat kalian mengingat kembali masa-masa ketika kalian menjadi seorang murid yang gagal dan menyedihkan." Setelah mendengar ucapan Gelwin, Flashy Flash langsung mengingat masa lalunya di desa, di mana dia dan Sonic ternyata satu angkatan dan berteman baik. Mereka bahkan sering bolos latihan bersama dan ditangkap oleh mentor mereka saat itu. Tidak hanya itu, Flashy Flash pun tiba-tiba mengingat bahwa di desa ada sebuah kubus hitam yang dilindungi dan dijaga ketat. Kubus hitam itu mirip seperti yang mereka temukan di bawah tanah dan diambil oleh Blast. Setelah mengingat itu, Flashy Flash sempat terkejut. Lalu dia berkata, "Aku sudah melupakan desa." Kemudian Flashy Flash menunjuk ke arah musuh sambil berkata kepada Saitama, "Ini adalah tugas murid untuk membersihkan percikan api yang jatuh pada gurunya." Saitama terkejut mendengarnya, sedangkan Genos langsung marah. Dia berkata, "Apa yang kau katakan?" Kemudian di saat mereka berdebat, internet server mulai menyerang mereka sambil berkata, "Berhentilah mengobrol di dekat kakiku." Tapi saat itu Genos dan Flashy Flash langsung bergerak cepat menghadang mereka. Sementara Saitama masih berdiri belum bergerak. Seketika, ketiga internet server itu pun tubuhnya dipenuhi luka parah setelah diserang oleh Flashy Flash dan Genos. Setelah itu, Flashy Flash langsung menyerang Gelwin dan Hellfire Flame hingga menghempaskan mereka berdua. Sedangkan Genos langsung membumi hanguskan ketiga internet server itu menggunakan tembakan dari tangannya. Saat itu Gelwin dan Hellfire Flame terkejut dengan kekuatan Flashy Flash. Lalu tiba-tiba Flashy Flash muncul dan langsung membelah dua mereka lagi, sama seperti saat mereka bertarung di markas asosiasi monster. Tapi beruntung saat itu mereka berdua menggunakan tubuh pengganti, sehingga yang Flashy Flash tebas hanyalah bongkahan kayu. Flashy Flash berkata, "Siap, mereka berhasil kabur." Sementara itu, Saitama yang masih berdiri di tempat berhasil mengalahkan Sonic yang saat itu dihajar olehnya hingga tenggelam masuk ke bawah tanah. Sedangkan Gelwin dan Hellfire Flame kabur sambil berkata, dia bahkan bertambah kuat lagi. Setelah itu, Flashy Flash bertanya tentang Sonic kepada Saitama. Dia berkata, "Sonic menyerangmu alih-alih menyerangku.
Kurasa kau punya semacam hubungan dengannya. Saitama berkata, pria itu sudah mendekatiku secara tiba-tiba 3 atau 4 kali. Lalu Genos berkata, sejauh yang aku tahu, sudah ada 6 kekalahan. Tapi dari bawah tanah Sonic berteriak, hari ini adalah kekalahanku yang ke-14. Setelah itu Saitama berkata kepada Flashy Flash, baiklah kalau begitu, aku akan pergi mencari Manako. Dia mungkin sedang dalam kesulitan di suatu tempat. Jadi kenapa kau tidak pulang saja? Flashy Flash berkata, apa maksudmu? Saitama berkata lagi, jangan ganggu aku dengan hal-hal seperti jadilah muridku, jadilah sainganku dan semacamnya. Aku sebenarnya tidak ingin mengajari atau mempelajari atau bersaing atau apapun itu. Mendengar itu di dalam hatinya Genos berkata, apakah Sensei kurang percaya diri? Flashy Flash pun berkata di dalam hatinya, dalam menjadi muridku, apakah dia kurang percaya diri? Lalu Sonic pun berkata di dalam hatinya, sebagai sainganku yang sudah ditakdirkan, apakah dia kurang percaya diri? Lalu Genos merespon ucapan Saitama itu dengan berkata, tidak apa-apa Sensei, aku mempelajari sesuatu darimu setiap detiknya Sensei. Flashy Flash pun berkata, kau adalah perwujudan potensi, jadi percaya dirilah. Sedangkan Sonic berkata, aku terkesan dengan responmu yang baik setiap kali kau menyerangku. Setelah itu mereka bertiga pun pergi meninggalkan Saitama. Sementara Saitama langsung membuka ponselnya sambil berkata, percuma saja, orang-orang ini tidak pernah mengerti. King, ayo main game lagi. Singkat cerita, Saitama dan King pun bermain game lagi di apartemen Saitama. Lalu Saitama menunjukkan sketsa Manako kepada King. Dia berkata, aku sedang mencari dia. Setelah melihat itu, King terlihat tidak asing dengan wujudnya. Dia berkata, aku rasa aku pernah melihatnya di suatu tempat. Setelah itu mereka berdua pergi ke pegunungan tempat terakhir kali King melihat Manako. Mereka berdua pun memasang perangkap dengan menaruh sepiring nasi kari sebagai umpan. Dan tidak lama dari itu, Manako pun datang, lalu memakan nasi kari itu, dan dia pun tertangkap. Setelah itu Manako dibawa ke apartemen Saitama, di mana di sana sudah berkumpul semuanya. Flashy Flash berkata, kau berhasil menemukannya? Saitama berkata, ya, hanya dalam 3 panel. Sedangkan Manako sangat terharu saat itu. Dia menangis sambil memakan nasi kari. Dia berkata, aku merasa sangat tidak berdaya. Lalu Flashy Flash berkata lagi, kita berhasil, tapi kau mendahuluiku. Kemudian Saitama berkata, ya, itu karena kau tidak memiliki kemampuan navigasi. Lalu Flashy Flash berkata kepada Manako, ini memang mendadak, tapi begitu perutmu kenyang, aku akan menyuruhmu menceritakan semua yang kau ketahui tentang God. Saat itu Manako terlihat bingung. Dia berkata, iya, God, benar kan? Setelah itu Manako meminta sepiring nasi kari lagi sambil berkata, kepalaku sedikit pusing. Mungkin makan kari lebih banyak lagi akan membantuku mengingatnya. Melihat itu Flashy Flash langsung berkata, kau tidak tahu apapun, iya kan? Setelah itu Flashy Flash, Saitama dan Manako pergi menemui Shichi. Flashy Flash berkata, ayo kita bicara dengan Shichi dan memintanya untuk mengizinkan kita berbicara langsung dengan Blaze. Sementara Saitama berkata kepada Manako, aku kadang-kadang membuat kari, jadi mampirlah untuk membantumu mengingatnya. Kemudian Flashy Flash berkata lagi, aku ragu akan semudah itu berkomunikasi dengan seseorang yang menghilang ke dimensi lain. Tapi saat tiba di ruangan Shichi, Blaze ternyata sudah ada di sana menunggu mereka. Saitama berkata, dia ada di sini, dan momen itu mengakhiri alur cerita One Punch Man Season 4 episode 82.